Thiago Motta kirim pesan untuk Vlahovic yang kembali dicadangkan. Dusan Vlahovic kembali tidak mendapatkan menit bermain saat Juventus meraih kemenangan 2-1 atas Como. Bahkan, striker asal Serbia itu tidak melakukan pemanasan selama pertandingan. Meski demikian, Thiago Motta menegaskan bahwa semua pemain tetap memiliki kesempatan untuk berkontribusi. Vlahovic sejauh ini menjadi pencetak gol terbanyak Juventus dengan torehan 13 gol dalam 28 pertandingan. Namun, sejak awal 2025, ia hanya sekali tampil sebagai starter dan lebih sering duduk di bangku cadangan. Motta saat ini lebih mengandalkan Randal Kolo Muani, yang tampil impresif dengan 5 gol dalam 3 pertandingan pertamanya bersama Juventus. Dalam laga melawan Como, keputusan untuk tidak memainkan Vlahovic menunjukkan bahwa Motta lebih mempercaya opsi lain di lini serang. Ketika ditanya mengenai peluang Vlahovic mendapatkan lebih banyak menit bermain, Motta memberikan jawaban diplomatis. Ia menegaskan bahwa setiap pemain dalam tim tetap memiliki peran yang penting. Akan selalu ada tempat untuk semua orang, ujar Motta kepada TMW. Dusan telah memainkan banyak pertandingan sejauh ini, bahkan dalam kondisi yang tidak optimal. Namun, ia tetap menjadi bagian dari tim. Juventus akan menghadapi PSV dalam babak playoff Liga Champions pekan depan. Laga ini bisa menjadi kesempatan bagi Vlahovic untuk kembali mendapatkan tempat di tim utama. Sejauh musim ini, Vlahovic telah tampil dalam 19 laga Serie A dengan mencetak 8 gol, sementara di Liga Champions, ia mencetak 4 gol dari 7 pertandingan. Setiap pemain dalam tim bisa memberikan dampak, baik sebagai starter maupun dari bangku cadangan, demi kebaikan tim. Dia pemain penting, sama seperti yang lain, lanjut Motta. Randal Kolo Muani makin nyaman di Juventus, 3 laga, 5 gol untuk Bianconeri. Randal Kolo Muani tampaknya semakin menikmati perannya sebagai pemain Juventus, yang terlihat dari performa impresifnya bersama si Nyonya tua. Seperti diketahui, Kolo Muani membuat keputusan besar dalam karirnya pada bursa transfer musim dingin. Ia memilih meninggalkan PSG untuk bergabung dengan Juventus. Di Turin, sang striker langsung menunjukkan kualitasnya. Pada laga terbaru, ia sukses mencetak 2 gol ke gawang Como, yang semakin menegaskan ketajamannya. Dengan tambahan 2 gol tersebut, Kolo Muani kini telah mencetak 5 gol dalam 3 pertandingan Serie A. Ia pun merasa situasi ini sangat menguntungkan baginya. Dalam wawancara dengan Sky Sports Italia setelah pertandingan, Kolo Muani mengungkapkan kegembiraannya bisa menjadi penentu kemenangan Juventus atas Como. Ia menilai raihan 3 poin dari tim promosi ini sangat penting untuk menjaga posisi Juventus di klasemen. Kemenangan ini sangat berarti bagi kami berhasil meraih 3 poin dari laga yang sulit, dan hasil ini memberi kami kepercayaan diri untuk pertandingan berikutnya, ujar Kolo Muani. Saat ditanya mengenai awal karirnya yang cemerlang di Juventus, ia tetap rendah hati. Menurutnya, performa apiknya tak lepas dari kenyamanan yang ia rasakan bermain di bawah arahan Thiago Motta. Bermain di klub ini adalah impian yang menjadi kenyataan bagi saya. Saya senang berada di sini bersama rekan-rekan setim saya. Saya hanya merasa bahagia di Juventus, pungkasnya. Kemenangan atas Como ini berdampak besar bagi posisi Juventus di klasemen sementara Serie A 2024 hingga 2025, dengan Bianconeri kini menempati peringkat keempat. Thiago Motta beberkan kunci kemenangan Juventus atas Como. Setelah pertandingan melawan Como, Thiago Motta mengakui bahwa tim asuhan Cesc Fabregas bukan lawan yang mudah dikalahkan. Meski begitu, ia memuji mentalitas dan sikap para pemain Bianconeri, yang mampu keluar dari tekanan dan meraih kemenangan. Saya merasakan sensasi yang bagus. Bermain di sini melawan Como bukanlah hal yang mudah, dan ini akan sulit bagi siapapun, ujar Motta kepada Sky Sport Italia. Pelatih Juventus itu menyoroti kualitas permainan Como yang mampu menyulitkan lawan dengan berbagai variasi serangan. Mereka memainkan sepak bola yang sangat baik dan bisa menciptakan banyak masalah jika Anda tidak benar-benar fokus, karena mereka memiliki banyak cara untuk menyerang, tambahnya. Motta juga menekankan bahwa meskipun Juventus masih memiliki aspek yang perlu diperbaiki, mereka mampu tampil sesuai dengan kebutuhan untuk memenangkan pertandingan. Kami bermain dengan baik, meskipun masih ada hal yang harus ditingkatkan. Namun, kami menjalani laga ini dengan cara yang tepat untuk meraih kemenangan, jelasnya. Ia pun memberikan apresiasi kepada para pemainnya, baik yang turun sejak awal maupun yang masuk dari bangku cadangan, karena mampu menunjukkan sikap yang tepat dalam situasi sulit. Saya sangat terkesan dengan para pemain, mereka pantas mendapatkan kemenangan ini dan telah bekerja keras sejak awal musim, lanjut Motta. Saya juga kagum dengan pemain yang masuk dari bangku cadangan. Mereka memiliki mentalitas yang tepat dan mampu meningkatkan level permainan di saat yang dibutuhkan, pungkasnya. Teun Koopmeiners dinilai gagal bersinar di Juventus.
Teun Koopmeiners sebelumnya dikenal sebagai salah satu gelandang terbaik di Serie A saat masih membela Atalanta. Performanya yang impresif, terutama saat menghadapi Juventus, membuatnya menjadi incaran banyak klub besar Eropa. Namun, Bianconeri berhasil mendapatkan tanda tangannya dengan harapan ia bisa memperkuat lini tengah mereka. Saat masih di Atalanta, Koopmeiners berperan penting dalam keberhasilan tim menjuarai Liga Eropa, sekaligus memperkuat reputasinya sebagai gelandang berkualitas. Ia dikenal sebagai pemain yang mampu mengatur tempo permainan, mencetak gol, dan mendominasi lini tengah. Oleh karena itu, kepindahannya ke Juventus dianggap sebagai langkah strategis untuk meningkatkan kekuatan tim. Namun, setelah bergabung dengan Juventus, Koopmeiners belum mampu menunjukkan performa terbaiknya. Meskipun diberikan waktu untuk beradaptasi, sejauh ini ia masih tampil di bawah ekspektasi. Kemampuannya yang dulu menonjol di Atalanta tampaknya belum terlihat di Turin. Analis sepak bola Alfredo Pedula mengkritik keras penampilan Koopmeiners di Juventus, menilai bahwa kontribusinya masih jauh dari harapan. Dia tidak bisa terus bermain seperti ini. Secara psikologis, dia tampak tidak siap, kehilangan fokus, dan kurang menguasai bola. Untuk saat ini, ia lebih baik tetap di bangku cadangan hingga mentalnya benar-benar pulih, ujar Pedula kepada Tutto Mercato Web. Saat direkrut oleh Juventus, Koopmeiners diharapkan bisa menjadi pemimpin di lini tengah. Namun, baik klub maupun sang pemain mungkin menyadari bahwa ia belum memenuhi ekspektasi tersebut. Juventus kini dihadapkan pada keputusan penting terkait masa depan Koopmeiners, apakah mereka akan memberinya lebih banyak waktu untuk beradaptasi, atau mencari strategi lain agar bisa memaksimalkan potensinya. Juventus dan Manchester United berencana tukar pemain di musim panas. Juventus dan Manchester United dikabarkan tengah mempertimbangkan skema pertukaran pemain yang melibatkan Joshua Zirkzee dan Douglas Luiz pada bursa transfer musim panas mendatang. Dalam beberapa tahun terakhir, kedua klub telah menjalin hubungan transfer yang cukup aktif. Kesepakatan baru berpotensi terjadi dalam beberapa bulan ke depan. Menurut laporan dari Tuttosport, Juventus sebelumnya sempat menolak tawaran dari Manchester United untuk Douglas Luiz pada tenggat waktu transfer Januari lalu. Namun, ada kemungkinan negosiasi akan dibuka kembali di musim panas nanti. Joshua Zirkzee, yang bergabung dengan Manchester United dari Bologna pada musim panas lalu, belum menunjukkan performa terbaiknya di Premier League. Dari 24 pertandingan Liga, ia baru mencetak 3 gol, sementara di FA Cup dan EFL Cup, ia masing-masing menyumbang 1 gol dalam 2 dan 3 penampilan. Di Liga Eropa, ia tampil dalam 7 laga tanpa mencetak gol, sehingga total hanya mencetak 5 gol dari 36 pertandingan di semua kompetisi. Sementara itu, Douglas Luiz juga mengalami kesulitan beradaptasi di Juventus sejak bergabung dari Aston Villa. Manchester United masih menunjukkan minat terhadap gelandang asal Brasil tersebut, sehingga pertukaran dengan Zirkzee bisa menjadi solusi yang menguntungkan bagi kedua belah pihak. Keputusan akhir mengenai pertukaran ini akan ditentukan pada bursa transfer musim panas mendatang. Jika kesepakatan tercapai, hal ini bisa memberikan manfaat bagi semua pihak yang terlibat.